Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Herwahyu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda pada LMS atau Learning Management System. Bagi teman-teman yang belum melihat video cara membuat soal pilihan ganda pada Learning Management System Part 1 yang saya upload sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu agar nanti tidak bingung pada saat mengikuti video ini. Oke, langsung saja. Setelah kita kemarin membuat exam view bank file yang formatnya WinRAR atau zip, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke alamat website LMS. Ya, di sini saya akan masuk ke LMS milik sekolah saya, SMA Negeri 1 Jatilawang. Kalau sudah masuk ke website LMS-nya, silakan login terlebih dahulu ya di bagian pojok kanan atas. Klik masuk. Ya. Diingat-ingat username atau nama pengguna dan passwordnya. Karena saya sudah menyimpan username dan password milik saya, ini otomatis terisi. Langsung saja kita klik masuk. Setelah login, nanti akan muncul tampilan awal seperti ini, dashboard. Untuk memudahkan, kita ubah bahasanya dulu di sini di pojok kanan atas. Kita ubah bahasanya dari English ke Indonesia. Ya, biar mudah memahaminya. Langkah selanjutnya adalah kita klik ini. Kelas atau kursus yang kita ikuti. Sebagai contoh saya klik ini PKWU kelas 12, ini kelas yang saya ikuti. Kemudian setelah masuk ke kelasnya, kita langsung saja mengklik ini, hidupkan mode ubah. Kalau belum diklik hidupkan mode ubah, kita tidak akan bisa mengedit apa-apa yang ada di dalam LMS ini. Ya, kita klik dulu. Setelah klik, untuk tampilan awal biasanya ini tulisannya topik 1, topik 2, topik 3, begitu seterusnya. Kemudian kalau teman-teman ingin membuatnya, tinggal diganti saja topik 1, misalkan cara menggantinya seperti ini. Klik icon pensilnya, klik. Kemudian kita rubah. Saya beri nama latihan soal pilihan ganda. Kemudian di enter. Ya, otomatis sudah berubah. Langkah selanjutnya, klik ini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik. Karena kita akan membuat soal, maka yang kita pilih di sini adalah kuis. Ya, kita pilih kuis. Kemudian ini tampilannya. Yang pertama kita edit adalah namanya, kita beri nama latihan soal. Teman-teman bisa memberi nama ulangan harian bab berapa atau penilaian akhir semester mapel apa, terserah teman-teman. Kemudian di tampilan deskripsi ini kita masukkan kop soalnya. Jadi teman-teman pastikan harus mempunyai gambar kop soal yang bentuknya JPEG atau JPG atau PNG. Oke, kalau sudah mempunyai, klik icon gambar ini, insert or edit image. Kita klik. Di sini kita cari filenya, klik browse.
repository. Kemudian kita pilih filenya, kita cari. Saya menyimpannya di picture of ya, of soal. Kita simpan sebagai of soal. Kemudian klik upload this file. Ya, di sini deskripsinya kita tulis of soal. Ya, kemudian kita save. Ya. Klik tampilkan. Kemudian kita enter kop suratnya, kita klik, kita enter. Kita beri petunjuk soalnya. Petunjuk soal. 1 misalkan, berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Kedua, soal hanya bisa dikerjakan 1 kali. Tiga, waktu pengerjaan soal soal 60 menit misalkan. Kemudian 4, pilih radio button, tidak menyilang ya. Kalau di petunjuk soal yang biasanya tercetak di lembar soal kan, berikan tanda silang pada jawaban yang paling benar. Ini kita rubah. Misal yang terakhir, kerjakan soal yang mudah ya. Untuk petunjuk soalnya, teman-teman bisa mengkreasikan sendiri atau disesuaikan dengan ketentuan masing-masing sekolah. Kemudian kita lanjut ke timing. Ini waktu kuis dimulai, kemudian kapan kuis itu berakhir, dan ini time limit waktu pengerjaannya. Untuk merubahnya, kita klik dulu ini, kotak aktifkan, kita centang tiga-tiganya. Kapan kuis itu bisa dimulai, disesuaikan dengan kebutuhan. Misal, saya buat mulai pukul 5 karena sekarang jam 5. Kemudian kuis ini akan berakhir atau diakhiri pada tanggal 28 Oktober. Waktunya saya beri waktu 2 jam saja. Loh, kenapa beri waktu 2 jam? Padahal kan tadi di petunjuk soal 60 menit ya. Ini untuk jaga-jaga agar siswa yang mengalami kendala sinyal itu bisa menyimpan jawabannya. Contoh, kita memberikan waktu hanya 60 menit sesuai dengan waktu pengerjaan soalnya. Pada saat waktunya sudah menunjukkan pukul 5:49 menit dan siswa akan klik kirim, tiba-tiba sinyalnya hilang. Sedangkan waktu terus berjalan. Sinyal baru lancar sekitar pukul 5:05 menit misalkan. Itu siswa tidak akan bisa mengirimkan jawabannya. Maka di sini sebaiknya batas waktu pengerjaan soalnya itu diberikan
jarak ya. Kalau waktunya 60 menit ya minimal 15 menit untuk memberikan waktu kepada siswa, atau lebih amannya ya 30 menit seperti itu. Kemudian kita ke tombol nilai, menu nilai. Nah, di sini yang perlu dirubah banyaknya percobaan yang bisa dilakukan siswa. Berapa kali siswa mampu mengerjakan atau boleh mengerjakan soal ini. Kalau kita biarkan, itu siswa bisa mengerjakan berkali-kali tanpa batas. Kalau soal ulangan harian, cukup pilih 1 kali. Kemudian untuk layout, ini adalah banyaknya soal pada layar siswa. Apakah satu soal satu layar atau satu layar 2 soal, terserah teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhannya atau keinginannya. Agar lebih jelas, sebaiknya satu soal satu layar. Kemudian untuk question behavior, ini untuk mengatur soalnya ingin diacak atau tidak. Selanjutnya, review option. Di review option ini, kita hilangkan semua centangnya kecuali tanda, atau kalau dalam bahasa Inggris, mark. Ya, kita biarkan ini. Kemudian tampilan, kita biarkan saja. Save exam, biarkan. Nah, di sini extra restrict on attempt. Ini adalah menu untuk menambahkan password pada saat pengerjaan soal di awal, atau kalau di Google Formulir itu token. Ya, pastikan membuat password yang mudah diingat. Kalau teman-teman merasa tidak perlu password, ya tidak usah diberi password. Tapi kalau ingin lebih aman, diberikan password. Kemudian umpan balik. Ini kalau teman-teman ingin memberikan umpan balik, misalkan bagus atau apa, boleh. Ini kalau mencapai 100. Ya, kalau semua bagaimana? Nah, di sini ada pilihannya, bisa tambahkan ya. Tapi saya biasanya membiarkannya kosong. Pengaturan modul dibiarkan saja. Pembatasan akses. Ini fungsinya adalah untuk membatasi soal ini baru bisa dikerjakan kalau siswa sudah melampaui materi apa, misalkan teman-teman bisa memilihnya. Contoh ini, kita klik activity. Activity-nya apa? Apakah harus mengerjakan TTS dulu atau mempelajari materi khusus atau bagaimana? Terserah teman-teman, tapi saya biasanya kosong. Ya. Activity biarkan saja. Teks kompetensi ini dibiarkan. Kita cek lagi, belum kita simpan ya. Oke, waktu. Kalau sudah, kita klik simpan dan tampilkan boleh, simpan dan kembali ke kursus boleh. Kita klik simpan dan tampilkan, kita ingin melihat langsung tampilannya seperti apa. Tampilannya seperti ini, latihan soal. Ada soalnya, petunjuk. Nah, di sini ada keterangannya. Percobaan yang diperbolehkan 1, karena tadi kita memilih 1. Kemudian ke kuis baru bisa dimulai pada pukul sekian. Kuis akan tertutup pada pukul sekian. Diperlukan kunci karena tadi kita memilih ada password. Batas waktu pengerjaan 1 jam. Kalau sudah seperti ini,
kita pilih icon gerigi ini, roda bergerigi. Kita pilih import di bagian bawah biasanya. Import, kemudian import soal dari berkas. Karena kemarin kita membuat exam bank, filenya itu formatnya Blackboard 6.0 dan 7.0. Kita pilih Blackboard. Kemudian choose file. Cari filenya ya, pilih file. Kemarin disimpan di mana? Ingat-ingat. Saya kemarin membuatnya di data D, kemudian folder soal latihan. Nah, dipilih file yang bentuknya RAR. Ya. WinRAR zip. Kemudian open. Kita berikan keterangan tentang soal latihan. Kemudian upload. Kemudian klik import. Nah, di sini muncul keterangannya. Mengimpor 10 soal dari berkas ya. Kemarin kan kita membuat soal 10. Kalau teman-teman kemarin membuat lebih dari 10, maka keterangannya harus sesuai dengan jumlah soalnya ya. Ini langsung muncul soalnya dan kuncinya soalnya saja. Kita lanjut. Nah, di sini soalnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke latihan soal pilihan ganda. Kita klik. Kita klik sini, kemudian pilih edit quiz ya. Pilih edit quiz, kemudian kita tambahkan soalnya. Tambahkan soal dari question bank karena tadi kita sudah membuat tentang soalnya. Nah, di sini pilih kategorinya. Ya. Diingat-ingat tadi diberikan nama apa? Tadi saya membuat namanya soal latihan. Kita klik soal latihan, maka yang muncul di sini hanya soal yang ada pada exam U bank file yang kemarin saya buat. Jumlahnya ada 10. Tapi kalau kita salah pilih kategori, contohnya, dulu saya sudah pernah membuat soal sebanyak 60, ya 60 soal. Jadi teman-teman harus teliti memilih kategorinya. Kalau ingin memilih salah satu, tinggal diklik saja kotaknya di sebelah kiri. Tapi kalau teman-teman ingin memilih semuanya secara langsung, klik kotak yang paling atas. Kemudian klik tombol Add Selected Question to this quiz. Kita klik. Nah, ini soalnya. Kemudian kalau teman-teman ingin memberikan bobot skor pada masing-masing soal di sini, ya di sebelah kanan, ini teman-teman bisa ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau sudah, klik simpan. Simpan. Kalau sudah tersimpan, kita kembali ke latihan soalnya. Nah, kita lihat bagaimana tampilan kuisnya. Klik pratinjau. Ingat-ingat tadi passwordnya apa? 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada petunjuknya. Waktu mengerjakan kuis adalah 1 jam. Kemudian kita klik mulai usaha. Tutup saja. Nah, di sini karena tadi kita memilih tampilan satu soal pada satu layar, maka tampilannya seperti ini. Ya. Soal, kemudian menuju soal yang nomor 2.
Karena tadi saya memberikan ini opsi jawabannya tidak dihilangkan, maka soalnya pilihan jawabannya itu jangan diacak ya. Klik, kita kerjakan sampai selesai. Karena ini saya mengatur soal ini bisa dikerjakan hanya satu kali, maka hanya satu kali kita bisa mengerjakan soal ini. Ini stem, jawaban tersimpan. Kemudian jangan lupa memberitahu siswa untuk mengklik tombol kumpulkan semua dan klik selesai. Kumpulkan semua dan selesai. Nah, di sini muncul nilainya ya. Karena tadi di pengaturan siswa mampu melihat nilai pada saat selesai mengerjakan. Oke, itu saja tutorial cara membuat soal pilihan ganda pada LMS. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan share atau klik tombol like jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.